بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar TTC 96,1 FM dan juga pendengar Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan juga Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kami bisa kembali menyapa para sahabat semuanya. Tentunya tidak lain ya, kita akan membahas apa yang menjadi pembahasan kita setiap Sabtu pagi keterkaitan dengan fikih seputar wanita. Dan sebagaimana yang telah disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas beberapa hukum-hukum fikih tentang rawatan wajah bagi kaum wanita. Karena memang kaum wanita itu akan lebih banyak hukumnya keterkaitan dengan hal yang seperti ini dibandingkan laki-laki. Ya, laki-laki kan nggak pakai lipstik, nggak pakai bedak, ya nggak pakai ini dan itu. Ya, nah perempuan di sana banyak hal-hal yang keseharian mereka akan berkutat dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan sebelum saya membahas satu persatu dari apa yang akan kita sampaikan pada hari ini, perlu untuk kita ketahui kita semua adalah hamba Allah. Ya, dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan. Dan kita harus meyakini apapun yang Allah perintahkan di dalamnya ada maslahat untuk kita. Apakah kita bisa merasakan ataukah kita tidak merasakannya? Tetapi itu yang jelas akan ada manfaat di dunia dan akhirat kita. Dan sebaliknya, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasul larang, maka di dalamnya pasti ada kejelekan untuk kita. Apakah kejelekan tersebut bisa kita dapatkan sekarang ataukah ya dia di waktu yang akan datang? Namun apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang pasti akan kembali mudaratnya kepada kita. Taib. Dan disinilah seseorang itu teruji apakah dia lebih mementingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dan apa yang Allah larang, atau dia lebih mementingkan untuk mengikuti hawa nafsunya dan keinginan hatinya. Dan terlebih kaum perempuan, mereka akan banyak hal-hal yang diangan-angankan, banyak mimpi-mimpi yang ingin dia wujudkan pada wajahnya. Nah, ini ada batasan-batasan yang perlu untuk kita ketahui di dalam agama kita. Tapi yang pertama yang ingin saya bahas, ya, banyak dari kalangan wanita terkadang kita melihat mereka mencukur alis matanya. Ya, setelah dicukur alis matanya, kemudian mulai dia apa istilahnya ini? Alhamdulillah kalau bahasa saya udah dia gambarkanlah dengan alis mata yang mungkin alis matanya cuma lurus, kemudian dibuat belok-belok dan seterusnya. Nah, apa hukumnya ini semuanya? Apakah itu hal yang dibolehkan dan dibenarkan dalam Islam? Ya, ataukah hal yang tidak dibenarkan? Disebutkan oleh Lajnah Daimah, yaitu Dewan Fatwa ulama Arab Saudi, mereka mengatakan la tajuzu izalatu syar al-hajib lianna hadha an-nimsu alladhi la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fi'lih. Tidak boleh seseorang untuk menghilangkan syi'rul hajib. Jadi kalau syi'run itu bahasa Arab, kalau disebut syi'run maka ini rambut. Iya. Nah, kalau seandainya disebut sebagai alis mata, ya jadi nggak disebutkan. Kalau bahasa alis mata kan berarti syi'rul ain. Itu syi'rul ain itu bahasa Indonesia yang diarabkan, bulu mata. Tetapi dalam bahasa Arab disebutkan syi'rul hajib. Syi'rul hajib itu namanya adalah alis ya. Alis mata. Dan orang yang mencukur alis mata ini dia termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amalannya syaitan. Walau amaraha bihi zaujuha fa innahu la tuti'uh. Kalau seandainya pun suaminya memerintahkan kepada istrinya untuk mencukur bulu mata agar lebih kelihatan cantik, agar kelihatan lebih muda, agar kelihatan lebih menarik, maka tidak boleh ditaati permintaan suami, yang mana hukum asal seorang istri harus wajib taat kepada suaminya. Akan tetapi ketika si suami memerintahkan hal yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak boleh mentaatinya, li'annahu ma'siyah. Karena itu merupakan maksiat kepada Allah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'ah fil ma'ruf. Ya, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf saja. Taib. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya misalnya bulu yang ada yang tumbuh itu, misalnya mohon maaf, perempuan tumbuh kumis, atau perempuan tumbuh bulu di jenggotnya, Di luar fitrah. ya di luar fitrah, apakah ini boleh untuk dicukur ataukah tidak? Taib. Nah, disebutkan di sini, yajuzu izalatu jami syir'al jisim ma'ada syir'al hajib. Bagi perempuan, boleh bagi mereka untuk menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di badannya selain daripada alis matanya. Ya, misalnya dia punya kumis, dia tumbuh jenggot, misalnya ada perempuan yang tumbuh bulu dada, misal. Ya, maka secara hukum Islam boleh untuk dia menghilangkan itu semuanya. Ya, misalnya perempuan tumbuh, biasanya kan perempuan bulu kakinya kan nggak ada, sedikit, tapi tumbuh bulu kakinya seperti laki-laki. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah perempuan untuk mengambil bulu-bulu itu semuanya. Dalilun akhadal mar'a li syir' badaniha al-amal bil asal. Nah, apa dalilnya? Perempuan boleh dia mencukur jenggot yang tumbuh di dagunya, ya, atau yang semisalnya. Dalilnya adalah kembali kepada hukum asal atau kepada fitrahnya. Wanita secara fitrah dia tidak tumbuh jenggot. Wanita secara fitrah dia tidak tumbuh kumis, ya, ataukah bulu-bulu yang lainnya, kecuali bulu kemaluan, ya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi perempuan menghilangkan itu semuanya. Wa anu matlubun minha an tatazayyana li zawjiha. Karena perempuan itu dituntut untuk dia berhias di depan suaminya. Nah, coba bayangkan misalnya perempuannya, karena ada, saya istilahnya ada perempuan yang memang ada gen-gen tertentu dia tumbuh jenggotnya. Ya, ada perempuan yang, bayangin aja lah seorang wanita ya di depan suaminya yang mana istrinya tuh berjenggot sama memakai kumis. Ya, ini pasti akan, ini laki-laki ini kan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini diinginkan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya perempuan tidak punya kumis, perempuan tidak punya jenggot. Ya, dan perempuan itu dituntut untuk berhias di depan suaminya. Walaysa hunaka dalilun yamna min dzalik ghairu ma warada fin nahi anin nams wa akhdha sya'rul hajibain. Ya, dan tidak ada dalil di sana yang melarang untuk wanita mencukur ya jenggotnya ataukah mencukur bulu-bulu yang lainnya selain dari an-nams. An-nams adalah mengambil bulu yang ada di atas mata atau dikenal dengan alis mata. Itu yang datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian di sini disebutkan ma hukmul Islam fi natfi sya'r alladhi bainal hajibain. Ya, ini kan alis mata ini ya. Kemudian di sini ada tumbuh bulu di sini di atas hidung. Ya, atau bainal hajibain. Apakah dia tidak boleh juga mencukur di antara dua alisnya? Ya, bagi perempuan, maka disebutkan di sini ya juzu natfuhu li'annahu laysa minal hajibain. Jadi kalau seandainya bulunya itu tumbuh di atas hidungnya, maka boleh untuk dia cukur. Ya, karena yang dilarang oleh Nabi SAW adalah hanya hajib. Hajib ini adalah bulu mata, alis mata. Jelas ya, tapi kalau saya ulangi kembali, kalau dia tumbuh bulunya di sini, maka tidak ada masalah. Atau tumbuh bulunya di pipinya, maka tidak ada masalah untuk dihilangkan. Jadi
para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, secara fisik saja wanita itu memang sudah berbeda dengan laki-laki. Ya, kalau seandainya orang ingin mensetarakan antara laki-laki dengan perempuan dalam segala hal itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, karena memang secara fisiknya itu dia berbeda. Ya, tidak ada mungkin, mohon maaf lah ya, tidak ada laki-laki yang akan menikahi, atau kebanyakan laki-laki tidak akan mau menikahi wanita yang memang qadarullah dia tertumbuh jenggotnya. Nggak ada, kenapa? Karena dia nggak melihat wanita, dia melihat laki-laki kalau yang berjenggot. Jelas di sini, maka sesuatu perkara yang itu menyelisih fitrah, menyelisih akal sehat, ya, dan terlebih menyelisih daripada syariat, ingin mensetarakan antara laki-laki dengan perempuan dalam segala hal, dalam segala sisi, dalam segala bidang. Ini menyelisih fitrah itu semuanya dan akal sehat, dan terlebih menyelisih dalil. Karena memang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu terlihat nyata dari fisiknya mereka dan juga perangainya mereka. Ya, perangainya mereka. Cuman kadang mungkin orang-orang yang ingin mensetarakan laki-laki dengan perempuan, ya memang dasarnya mungkin nggak menikah sama perempuan dia. Jadi nggak ngerti bagaimana kondisi dan keadaan si perempuan itu sendiri, yang dia tentunya jauh berbeda dari laki-laki dari sisi penampilan, dari sisi akhlak, dari sisi kebiasaan dan seluruhnya. Ya memang Allah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah sekarang, tadi kita menyebutkan tidak boleh untuk mengubah-ubah ciptaan Allah. Nah, bagaimana misalnya seseorang pakai bedak? Ya, bibirnya misalnya merahnya biasa, pakai lipstik jadi lebih merah. Dia atau kulitnya misalnya tidak kelihatan agak-agak ini dipakai pakai masker atau yang semisalnya. Ya, apakah itu juga bagian daripada mengubah-ubah ciptaan Allah atau tidak? Nah, kalau seandainya itu merupakan, kan berubah juga. Dia jadi tadi penampilannya biasa, sekarang jadi tambah cantik. Bibirnya biasa, sekarang tambah merah. Ya, matanya tadi dipakai cela atau yang semisalnya. Bukankah itu mengubah-ubah ciptaan Allah? Atau bagaimana maksudnya mengubah-ubah ciptaan Allah yang terlarang tersebut? Di sini disebutkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, istimalun nisa adawatu tajmil jaizun min haitsul asal. Ya, perempuan menggunakan bahan-bahan untuk mempercantik wajahnya, ya, atau hal yang lainnya adalah sesuatu perkara yang dibolehkan secara hukum asal. Illa annahu yanbaghi indal qaul bil jawaz mura'atun iddati umurin minha. Akan tetapi kebolehannya itu ada hal-hal yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, ayakuna tujammiluha hadza li ghairil ajanib minar rijal. Seseorang ketika dia ingin menghias wajahnya, mempercantik wajahnya, memakai bedak, ataukah memakai make up, yang dia bertujuan itu adalah untuk suaminya atau untuk siapa yang boleh dia perlihatkan wajahnya, bukan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Aula min tatajammal li ajlihi huwa zawjuha. Ya, dan yang paling penting, ketika perempuan ingin berhias, maka orang yang perlu pertama untuk dia berhias dengannya adalah untuk suaminya. Ya, karena seperti yang kita sering sampaikan di kajian, kaum wanita ketika dia tidak keluar rumah, ketika dia tidak ada acara pertemuan A, B, dan C, ya dia apa adanya di rumah. Ya, kadang itu yang baju untuk masak, itu baju untuk tidur, itu baju untuk duduk sama suaminya. Ya, terkadang ya karena nggak kemana-mana, nggak mandi dan semisalnya. Ya, maka ini hal yang tidak benar. Ini bukan hal yang merupakan adab seorang wanita muslimah. Nah, ketika seorang wanita muslimah, ketika dia akan berpergian ya ke tempat walimahan, walaupun dia misalnya duduk dengan sesama wanita, tentunya dia menghiasi dirinya, dia tentunya memakai make up dan yang semisalnya, maka tentunya berhias dia untuk suaminya lebih utama. Ya, jadi kalau seandainya ya saya harus cantik ketika datang ke walimahan untuk bertemu dengan teman-teman saya atau di acara-acara keluarga yang memang di situ bertemu dengan mahramnya semuanya, maka untuk suami Anda di rumah Anda harus lebih lagi untuk berhias. Fa idza istamalat adawatul tajmil min ajli ayaraha zawjuha ala ahsanil halin aw dhaharat biha indan nisa aw muharimuha jadalahu dzalik. Nah, ketika seseorang memakai hal-hal make up ya untuk mempercantik dirinya agar bisa dilihat oleh suaminya dalam keadaan sebaik-baik penampilan,
atau dinampakkan kepada atau nampak kepada wanita-wanita yang lainnya atau kepada mahramnya, maka ini dibolehkan, tidak ada masalah. Wa ila lam yajuz. Nah, kalau seandainya itu bukan dinampakkan kepada apa yang kita sebutkan, maka tidak boleh wanita itu berhias. Ya, dinampakkan kepada laki-laki ajanib, tidak boleh, laki-laki yang bukan mahramnya. Li'annal asla anna tustar badanuha wa jami'uhu anir rijal al-ajanib. Karena asal daripada wanita sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, wanita itu menutup seluruh badannya dari laki-laki yang lainnya atau laki-laki yang bukan mahramnya. Fa kaifa yubah laha ziyadatun ala dzalik an tatajammal lahu. Paham maksudnya? Jadi kalau seandainya dia enggak berhias saja, ya tidak boleh dia menampakkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kemudian dia berhias, kemudian dia mempercantik dirinya, dan kemudian dia nampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka tentunya larangannya lebih keras. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua, antakunal adawatul musta'malah fi tajammal mubah kal hina wal qahal wal kahlu. Ya, barang-barang yang digunakan ya untuk mempercantik wajahnya adalah sesuatu yang mubah, seperti hina, daun pacar ya pakai sesuatu di sini atau yang semisalnya, atau dia memakai celak. Wala yajuz la istimalu syuhumul maitah. Ya, dan dia perhatikan jangan sampai make up yang dia gunakan adalah sesuatu yang bahannya dari bangkai. Ya, atau sesuatu yang dia adalah terbuat dari sesuatu yang najis. Faham? Karena telah datang syariat untuk kita tidak boleh ya mulamasah, kita sentuh najis, memegang najis, ya memakai sesuatu di badan kita najis, maka ini sesuatu yang dilarang dalam agama, tidak dibolehkan. Jadi pastikan makeup yang dipakai adalah makeup yang itu bentuknya mubah, bukan sesuatu bahan yang mengandung ya unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat, apakah itu bangkai ataukah sesuatu yang najis. Bisa difahami ya? Taib. Karena tidak semua bangkai itu najis. Itu harus difahami. Misalnya ada ayam mati. Taib, dia mati kan, bangkai kan. Apakah dia najis? Iya, kalau najis kan kita nggak boleh memegang ayam yang mati. Tetapi dia tidak boleh dimakan karena dia bangkai. Taib. Nah, darah sekarang. Darah boleh dimakan atau tidak? Darah tidak boleh dimakan. Tapi apakah boleh kita menyentuh darah? Ya tidak ada masalah kita pegang darah. Darah kita bisa jatuh, kita pegang sini, kita bersihkan. Tapi dia nggak boleh dimakan. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, taib, antakunal adawatul musta'malah fil tajammul ghairu dharrah li badaniha. Yaitu bahan-bahan yang dia gunakan untuk menghias dirinya, make up, bukan sesuatu yang bisa memberikan mudarat untuk badannya. Saya pernah membaca katanya ada sebuah jenis make up tertentu yang ketika dipakai memang make upnya itu membuat wajah putih bersih, mengkilat wajahnya. Taib, akan tetapi dia dari bahan-bahan yang berbahaya. Yang terkadang dampak berbahaya tersebut bukan langsung ketika dia pakai. Nah, bisa mungkin tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang. Maka apa saja bahan-bahan yang bisa memberikan mudarat, apakah itu mudaratnya langsung atau yang akan datang, maka itu terlarang dalam agama kita. Fala yajuzu la istimalul mawad al-kimiyawiyah ad-darra sawan kana dzalika darr halan aw mustaqbalan linahi syara'an ad-darr bin nafs kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam la darar wa la dirar. Ya, jadi tidak boleh seseorang menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa memberikan mudarat. Apakah mudarat itu langsung dia dapatkan setelah dia menggunakannya atau darar itu akan dia dapatkan ke depan. Ya, dan syariat melarang untuk kita mudararkan diri kita sendiri. Sebagaimana dalam ucapan Nabi SAW, la darar wa la dirar. Jangan kau memudaratkan dirimu dan jangan engkau memudaratkan orang lain. Taib. Antakuna mawadu tajamul muwaqqatan al-athar alal badan. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi sesuatu yang memang dia memakai make up itu adalah perhiasan itu sifatnya dalam waktu tertentu. Ya misalnya dia memakai bedak, dia memakai make up,
ya memakai lipstik atau yang semisalnya, itu kan perubahan yang ada pada wajahnya itu pada waktu tertentu. Ya maksudnya tidak selama-lamanya dia demikian. Maka fala yuhillullah istimalu tilkal adawat fi taghayyur khalqullahi ta'ala. Maka tidak halal bagi dia untuk menggunakan bahan-bahan tersebut untuk mengubah-ubah dari ciptaan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian wanita hari ini, ya nafkh syafatain, ya misalnya dia memperketat wajahnya, dia operasi bibirnya, ya atau misalnya matanya diperbesar atau hidungnya dimancungkan. Ini kan bagian dari tajamul. Ini bagian daripada yang sifatnya adalah memperindah. Maka ini hukumnya tidak bisa karena itu sifatnya adalah apa? Baku, sifatnya sudah permanen. Maka tidak boleh. Akan tetapi sifat bentuknya perhiasan yang memakai bedak dan lain sebagainya yang itu tidak mengubah tapi mempercantik. Tidak mengubah. Hidungnya tetap pesek. Hidung kulitnya misalnya di sini juga tetap masih gembung, atau misal dagunya tahan. Saya kurang paham istilah-istilahnya, nanti misal lancip di sini atau nanti di sini ada apa lah gitu ya urusan perempuan. Maka kalau sifatnya adalah hal yang bisa mengubah dari ciptaan Allah dengan dia mempercantik dirinya, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya dia memakai bedak, celak, make up atau yang semisalnya, ya, selama itu memang bukan sesuatu yang menyerupai orang-orang kafir, seperti kebiasaan orang-orang kafir dalam bermake up, ya memang itu merupakan ciri khasnya mereka, maka dijauhi. Ya justru perempuan itu, dia memakai make up sekedarnya, ya dengan penampilan yang alami, itu akan lebih apa? Itu akan lebih mempercantik dirinya. Ya terkadang, ya seperti tadi, karena terlalu banyak solek, sekali anak kena make up, muka kage maaf, ya karena memang makeup itu mau nggak mau kan dia zat kimia akan bisa mengubah daripada akhlak, mengubah dari wajahnya lambat atau cepat. Maka carilah sesuatu yang sehat, sesuatu yang bisa memberikan ya kebaikan bukan kemudaratan pada wajah. Untuk apa Anda bisa cantik sesaat tapi kemudian kejelekan itu melekat pada wajah Anda. Dan juga saya ingatkan kepada para akhwat yang mungkin mau dilamar oleh seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya, maka berhiaslah seadanya. Jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam berhias. Ya, yang misalnya hidungnya itu agak pesek, tah gimana dia hias ditaruh ini ditaruh itu. Bukan dia nggak operasi, cuman dengan ini dan itu akhirnya hidungnya kelihatan mencung dan lain sebagainya. Ya mungkin dia kelihatan lebih pendek, dia pakai rok atau celana pakai sepatu yang haknya tinggi biar kelihatan tinggi. Ya, enggak perlu. Kita khawatirkan tasyabuh bima lam yu'ta. Dia menghias-hiasi apa yang dia tidak punya. Ya sekedarnya memakai make up sekedarnya. Ya kalau seandainya laki-laki tersebut sudah siap untuk menerima dia sebagai istrinya, alhamdulillah dengan apa yang dia punya. Ya jangan sampai nanti ketika si calon suaminya melihat istrinya, calon istrinya pas nador nilainya 9 karena udah dipermak habis-habisan. Nanti pas lihat aslinya ternyata 4. Akhirnya apa? Ya terjadi permasalahan. Ya baiknya si perempuan seadanya dia berhias. Ya, nah si laki-laki ketika memang dia sudah ada keinginan untuk melamar wanita tersebut dan menikahi wanita tersebut, dan si wanita juga itu berhias seadanya, ya alhamdulillah itu yang diterima. Tidak perlu untuk berlebih-lebihan mau dinadhor, pergi ke salon bersolek dari pagi sampai luhur. Tak apa-apa dibuat di situ. Ya maka ini hal-hal yang seperti ini dijauhi. Ya segala sesuatu yang paling baik adalah wasatuha, yang paling ringannya. Dan juga terkadang dengan semakin modern dunia ini, maka semakin modern pula cara pengobatan. Ya saya pendengar katanya ada model transfer darah, transfusi darah untuk memperketat wajah, untuk kelihatannya lebih muda dan lain sebagainya. Perlu diketahui kalau sifatnya adalah ini adalah terus menerus untuk mengubah. Ya dan terlebih darah itu tidak boleh dikonsumsi. Apakah dikonsumsi dengan dia memasukkan ke dalam mulutnya, ataukah konsumsi yang sifatnya transfusi? Ya ini hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan darurah, orang harus lagi operasi, kekurangan darah, dia harus ditransfusi darah kepadanya, maka ini hukumnya berbeda. Tapi ketika seseorang itu hanya sekedar mempercantik diri, maka darah tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi.
Apakah melalui transfusi ataukah melalui dia masuk ke dalam mulutnya. Tapi ini haram hukumnya. Sisi haram yang kedua, ketika sistem pengobatan dengan cara transfusi darah dengan tertentu, dia harus membeli darah tersebut. Dan darah tidak boleh diperjualbelikan. Ya, dia membelinya haram dan menjualnya juga berdosa. Taib, kecuali apa yang saya sebutkan tadi, seseorang sudah sekarat di rumah sakit, dia butuh transfusi darah dan kita tidak mendapatkan darah kecuali dengan membeli misalkan, maka membeli darah dalam keadaan seperti ini adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat karena ad-darurah yahbihul mahdurat. Perkara darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Taib. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tajammalu al-mar'atu li zawjiha fi hudud syar'iyyah min al-umur allati yanbaghi laha an taquma bihi. Fa innal mar'a kullama tajammulat li zawjiha kana dhalika ada ila mahabbatihi laha wa ila i'tilafi bainahuma wa hadha al-maqsud lisyari'. Fal miqyaj idza kana yujammiluha wa la yadurruha fa innahu la ba'sa bihi wa la haraj. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wanita menghiasi dirinya untuk suaminya di dalam batasan-batasan syariat adalah perkara-perkara yang pantas untuk perempuan tersebut melakukannya. Dikarenakan perempuan semakin dia berhias di depan suaminya, maka itu akan semakin membuat suami tersebut cinta dengan perempuan tadi. Ya, sehingga dengan semakin cinta akan terjadi hubungan semakin baik. Inilah tujuan daripada pensyariatannya. Ya, maka al-mikyaj, make up yang apabila make up tersebut digunakan bisa memberikan mudarat, ya tidak memberikan mudarat pada wajahnya atau pada badannya, maka tidak ada masalah bagi dia untuk melakukannya. Taib. Walakin sami'tu anna al-mikyat yadurru bi syaratul wajah wa annahu bitali tutaghayyar bi syaratul wajah taghayyuran qabihan qabla zamanun taghayyuriha fil kibar. Arju minan nisa yas'al al-tiba ala dhalik an dhalik. Fa idza thabata dhalik kana istimalul miqyat imam muharraman atau makruhan alal aqal. Kata Syekh, tetapi saya mendengar ada make up yang itu akan bisa merusak wajah. Ya, dan dia akan bisa mengubah wajah kepada keadaan yang sangat jelek. Ya, terlebih dengan perkembangan zaman ketika dia sudah tua. Ya, ketika sudah tua mungkin kalau masih muda masih rajin-rajin lah ya make upin wajah. Ketika sudah tua ya jangan make up wajah jauh telet mendang kali mah. Akhirnya kan kelihatan mukanya tuh ngeri sekali. Ya, karena pengaruh dari make up tadi. Dan subhanallah, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita muslimah yang menjaga diri dengan wudu, yang memakai make up seadanya di masa mudanya, Masya Allah, walaupun kulitnya sudah keriput, tetapi kelihatan masih Masya Allah, ada auranya. Tapi nenek-nenek orang kafir ya dan billah, ya nggak pernah kena wudu, kafir, yang mungkin tahleh pupui buah muka pas tuanya, na'udzubillah, kita lihat mukanya. Ya, sesuatu yang mengerikan karena pengaruh dampak dari make up tadi. Makanya saya katakan, janganlah kita ya hanya untuk mengambil manfaat yang sesaat, akan tetapi bisa merusak kita dan apalagi mengandung kanker kulit, kanker wajah dan yang semisalnya. Itu pengaruh dari apa? Pengaruh dari make up yang terlalu berlebih-lebihan, dari bahan-bahan yang tidak halal. Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal, apa saja yang dilarang oleh Allah pasti akan ada mudaratnya. Ya, hidungnya dioperasi, dagunya dioperasi, tahap apa dimasukin ke badannya. Alhamdulillah, suatu saat memang ketika Anda masih muda, kelihatan itu cantik dan semisalnya. Ya, akan tetapi kalau tujuan Anda ingin memamerkan aurat Anda, wajah Anda, ya dengan berhias untuk memberikan fitnah bagi laki-laki, maka na'udzubillah, itu akan menjadi warisan yang akan mengalir untuk Anda. Naam. Taib. Kemudian kata beliau, nah kalau seandainya kondisinya memang demikian, hendaknya seseorang bertanya kepada para dokter-dokter yang bisa dia percaya. Apakah make up yang mengandung bahan ini mudaratkan saya ataukah tidak? Nah, kalau seandainya memang make up yang tadi kita katakan hukum asalnya dibolehkan, seorang wanita berhias dirinya untuk mempercantik dirinya di depan suaminya atau di depan mahramnya.
Tetapi kalau seandainya diketahui bahan tersebut mengandung hal-hal yang bisa memberikan mudarat wajahnya, yang memberikan dampak negatif kepada wajahnya, maka itu bisa berdampak hukumnya haram atau paling ringan adalah hukumnya makruh. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian wa bihadzal munasabah wadu an adhkura ma yusamma al-manakir wa syai'un yudha ala al-atfar wa tasta'milu al-mar'atu wa huwa lahu qashratun. Dan juga munasabah ini saya ingin menyebutkan kata beliau apa yang disebut dengan manakir. Ya, dia sesuatu yang diletakkan di kuku. Yang digunakan perempuan di atas kukunya. Apa namanya? Kotet ya, gitu-gitulah ya. Bahasa Arab namanya manakir. Ya, pewarna kuku. Apakah boleh digunakan ataukah tidak? Disebutkan oleh Syekh, wa hadza la yajuz istimalu lil mar'a idza kanat tusalli. Ini tidak boleh digunakan perempuan ketika dia dalam kondisi salat. Dikarenakan kutet itu adalah sesuatu yang akan bisa menghalangi seseorang di dalam wudunya. Wa kullu syai'in yamna usulul ma' fa innahu la yajuz istimaluhu al-mutawidhi al-muqtasil. Maka apa saja yang akan menghalangi masuknya air, ya maka tidak boleh digunakan apakah dalam keadaan dia berwudu ataukah dalam keadaan dia mandi. Tidak boleh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cucilah wajah-wajah kalian dan cucilah tangan kalian ketika kalian berwudu. Nah, ketika tangan ini adalah kuku adalah bagian dari wudu, bagian dari kuku. Kuku adalah bagian dari tangan yang harus terkena air. Nah, ketika ada kutet yang itu adalah menghalangi air ke dalam kukunya, maka itu hukumnya tidak boleh dia pakai karena menghalangi dia dari wudu. Tapi kalau seandainya dia adalah keadaan haid, ya, dia tidak sholat, tidak berwudu, maka tidak ada masalah bagi kaum wanita untuk memakai itu di tangannya, di kukunya. Tapi seperti kata Syekh, wa hadzal mar'ah idza kana ala adfariha manakir fa inna tumna usul ma fala yasduq alaihi anna ghasalat yadaha fatakuna qad taraqat fariidha min al-faraid al-wudu aw al-ghusl amma man kanat la tusalli. Adapun apabila dia dalam keadaan tidak salat maka tidak ada masalah untuk dia menggunakan, ya, karena itu merupakan bagian-bagian dari, ya, selama itu bukan daripada, ya, kotet-kotet yang itu merupakan bagian dari kekhususan wanita-wanita kafir. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, nah tahmirus syafah la ba'sa bihi li'anna al-asl hil hatta yatabana at-tahrim. Memerahkan wajah, memakai lipstik, maka tidak ada masalah, boleh wanita memakai lipstik karena hukum asalnya adalah halal sampai datang sesuatu yang mengharamkannya. Nah, kalau seandainya tidak ada sesuatu yang memudaratkan bibirnya dengan dia memakai lipstik atau yang semisalnya, maka tidaklah masalah dan itu kembali kepada hukum asalnya. Kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, atau dua sebelum terakhir, hukum istimal mazil araq lin nisa. Hukum memakai deodoran bagi perempuan. Deodoran kan ada bau wangi. Apakah boleh perempuan memakai deodoran untuk menghilangkan bau ketiaknya? Di sini disebutkan oleh Syekh, yumkin taksimu anwa' mazil irq min haitsul hukm al-istimal mar'ah ila naw'ain. Jadi hukumnya wanita memakai deodoran di ketiaknya, yaitu ada dua jenis. Kita berbicara perempuan, ya, karena laki-laki tidak ada masalah untuk dia memakai minyak wangi dan kemudian minyak wangi tersebut dicium oleh orang di sekitarnya. Tapi kalau perempuan dia tidak boleh memakai minyak wangi yang minyak wangi menyengat dan tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Taib. Di sini disebutkan al-awal mazil irqul mu'attar bi rahatin zahirah. Fa hadha an-naw' la yajuz lil mar'ah istimaluha kharijul manzil. Idza ghalaba ala dhanniha annahu satamir bi ba'd ar-rijal fayushmuna raihatahu. Taib. Nah, ketika dia memakai deodoran yang itu menghilangkan bau ketiak, tetapi deodoran itu memiliki wangi yang jelas, maka jenis seperti ini tidak boleh bagi perempuan untuk memakainya ketika dia keluar rumahnya. Ya, terlebih dengan dia keluar rumah akan melewati kaum laki-laki, yang kemudian laki-laki akan mencium bau daripada deodorannya tersebut. Tapi kalau seandainya dia memakai di rumahnya, ya, tidak dia melewati laki-laki yang bukan mahramnya untuk suaminya, nggak ada masalah.
Atau misalnya dia pastikan dia tidak akan turun dari mobil. Dia akan naik mobil ya bersama suaminya. Ya kemudian dia berjalan tidak turun ke rumah orang tuanya. Ke rumah bapaknya, ketemu adiknya, ketemu abangnya. Yang di sana tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka tidak ada masalah untuk dia memakai minyak wangi, memakai deodoran walaupun deodoran itu baunya wangi. Selama itu bisa dipastikan. Taib, itu bisa dipastikan. Misalnya perempuan itu di satu kota dia tinggal sendiri. Atau di kota itu nggak ada laki-laki satupun. Semuanya perempuan. Ya misalnya dipastikan nggak ada satupun laki-laki. Apakah dia boleh memakai minyak wangi keluar? Nggak ada masalah. Karena hukum asalnya boleh. Haramnya ketika dia bertemu dengan laki-laki. Cuman masalahnya, apakah mungkin seorang keluar rumah nggak ketemu laki-laki? Tapi ini kita katakan, kalau seandainya nggak ada laki-laki, satupun yang akan dia ketemui, maka nggak ada masalah. Faham di sini ya? Jadi bukan larangan itu kembali kepada zat pakai minyak wangi keluar rumah haram. Tapi maksudnya ketika kecium dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Faham di sini? Makanya saya sebutkan tadi, kalau seandainya dia keluar rumahnya, dia masuk mobil, kemudian dia tidak turun-turun, naik mobil, terus sampai dia bertemu dengan rumah orang tuanya, di situ tidak ada laki-laki yang ajanib, ada laki-laki yang bukan dari mahramnya, maka tidak ada masalah untuk dia kondisi seperti itu. Taib. Kemudian dalilnya masalah ini, hadis dari Zainab Imrah Abdullah radhiyallahu taala anhu qalat, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahidat ihdakunal masjida fala tamassa tiban fala tamassa taiban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim, kalau seandainya salah seorang dari kalian untuk mendatangi masjid, maka jangan sama sekali kalian memakai minyak wangi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana sallallahu alaihi wasallam qad nahal imra'ata anil khuruj ila al masjid bit-thayyib li'anna al-ghalib anna rijal sayajiduna mirhiha bisabi qurbul makan wa adamil hawajiz baina rijal wa nisa fa min babil aula antumna al-mar'a allati takhruju ila aswaq wa majami'in nas min istimalut thayyib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang kaum wanita untuk memakai minyak wangi dalam keadaan dia pergi ke masjid. Ya, dalam keadaan dia menutup auratnya dengan sempurna. Laki-laki juga dia nggak berdialog, nggak melihat, nggak berbicara, masing-masing orang menghadap ke kiblat. Itu saja dilarang, apalagi kemudian dia memakai minyak wangi masuk pasar. Dia akan bertemu dengan banyak laki-laki, dia akan berhadapan dengan laki-laki, dia akan berhadapan wajah dengan laki-laki, tentunya fitnah semakin besar. Yang ke masjid saja Rasulullah melarang kaum wanita memakai minyak wangi, apalagi kalau dia pergi, ya bukan masjid. Jelas di sini ya. Kemudian, para hadirin dan hadirat, jenis yang kedua, deodoran yang deodoran itu tidak berbau. Akan tetapi dia bisa menghilangkan bau ketiak. Karena ada ya, deodoran pakai tawas. Jadi dia wanginya nggak ada sama sekali. Tetapi dia itu ya bisa menghilangkan bau. Maka kondisi seperti ini tidak ada masalah untuk perempuan memakainya. Apakah untuk dia pakai dalam rumah, apakah di luar rumah, dan semisalnya. Disebutkan oleh Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama besar dari ulama Syafi'iyah, amal mar'atu fayuqra la at-tib wa zinah wa fakhru thiyab inda iradatiha huduruha. Naam, yasunnu laha qata' zra'iyah karih. Subhanallah. Kita lihat bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kuat berpegang di atas dalil. Ya, lihat apa kata beliau. Ini siapa yang enggak kenal dengan Ar-Ramli rahimahullah. Ulama dari kalangan Syafi'iyah. Kata beliau, adapun perempuan maka dibenci bagi dia untuk memakai wewangian. Dia menghiasi dirinya. Ya, dan kemudian dia memakai pakaian-pakaian yang bisa mencuri pandangan laki-laki. Ya, ini sekarang terkadang dibuat acara-acara ritual-ritual tertentu yang itu dianggap sebagai bentuk kecintaan kepada Alan, kecintaan kepada Fulan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuannya disuruh kasidahan. Memakai make up, memakai minyak wangi, memakai baju yang fakhirah. Kemudian laki-laki nonton di bawah panggung. Ini di masjid. Ya, nah ini mazhabnya siapa ini? Ya, kalau disebut sebagai mazhab Syafi'i, ini kata Syafi'iyah. Ini kata ulama Syafi'i, perempuan itu membenci memakai minyak wangi dan berhias dan memakai pakaian-pakaian ketika dia iradatuha huduruha. Inda iradatiha, kalau seandainya dia ingin hadir ke masjid. Itu loh beliau cerita.
Ya, beliau cerita perempuan memakai minyak wangi, berhias, memakai pakaian-pakaian yang bisa mencuri pandangan laki-laki. Dia pergi ke masjid, itu dilarang. Apalagi kemudian disengajakan perempuan ditaruh di atas panggung. Ya, kemudian disengajakan perempuan bernyanyi di televisi, di shooting, ya, membawakan lagu-lagu kecintaan kepada Nabi, nggak ada masalah. Yang dilarang itu adalah lagu-lagu percintaan. Yang dilarang itu adalah lagu-lagu yang baunya adalah dosa dan maksiat. Lah kalau Anda mengaku mazhab Syafi'i ini loh. Ya ini bukan nyanyi ini maksudnya. Ramli rahimahullah nggak cerita nyanyi. Beliau cerita mau ke masjid, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang fakhirah, memakai perhiasan dilarang. Apalagi disuruh nyanyi-nyanyi perempuan pakai baju yang indah. Ya nyanyi itu, ya na'udzubillah. Sadaqallah. Ya karena Allah mengatakan dalam ayatnya, ya maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifah Muslimah. Orang Yahudi mengaku kami ini adalah pengikut Nabi Ibrahim. Nasrani juga mengaku kami pengikut Nabi Ibrahim. Ya, tetapi sebenarnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Ya, nanti akan ada dari umat Islam yang mereka mendompleng nama-nama besar dari ulama-ulama besar yang terkadang untuk melegalkan dari perbuatannya. Ya, jadi setiap perbuatan, ini Syafi'i ini. Apa yang dibuat? Ini Syafi'i. Yang terkadang hal yang jelas-jelas menyelisih syariat. Ini Syafi'i. Semua Syafi'i. Padahal subhanallah ya, saya membaca hadis ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menonton laki-laki yang sedang bermain-main pedang di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagian para ulama mengatakan bolehnya wanita untuk melihat laki-laki selama dia tidak bersyahwat. Akan tetapi laki-laki melihat wanita itu haram secara mutlak. Yang bukan mahramnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'iyah diterangkan oleh Al-Imam Nawawi, kita ketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, qaul yang mu'tamad yang diambil dari kalangan ulama-ulama muhaqqiqin dalam Syafi'iyah adalah Imam Nawawi dan Ar-Rifai. Ini dua ulama yang diambil rujukannya qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah, haram perempuan melihat laki-laki sebagaimana haramnya laki-laki melihat perempuan, tidak ada bedanya. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu, beliau tidak melihat badannya, tidak melihat wajahnya, tetapi yang beliau lihat adalah apa? Pedang-pedangnya tersebut. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Keras dalam mazhab Syafi'i berbicara dalam masalah ini. Silakan baca syarah Sahih Muslim. Ya, silakan baca syarah Sahih Muslim. Ya, di bawah hadis yang saya sebutkan tadi. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menonton ya di bab salatul Id. Kitab salatul Id. Dibaca di situ. Bagaimana Al-Imam Nawawi begitu keras berbicara, tidak bolehnya laki-laki perempuan menonton pertunjukan laki-laki. Ini keras. Yang perempuan saja nggak boleh, apalagi laki-laki melihat perempuan. Tapi sekarang hari ini kadang kita membuat majelis pengajian, ya perempuannya di depan, dalam keadaan mereka berhias, kemudian saling ketawa ketiwi dan lain sebagainya. Nah kalau ini disebatkan kepada mazhab Syafi'i ini nggak dibenarkan. Apa yang saya ketahui, yang saya baca dari buku yang disebutkan oleh Imam Nawawi dengan hadisnya dan penjelasan Al-Imam Nawawinya. Jadi sebenarnya kalau memegang mazhab Syafi'i dalam masalah fikih itu berat loh. Bukan sesuatu yang mudah. Ya, jadi nggak bisa seseorang apa saja amalannya yang Syafi'iyah. Nggak bisa. Kita harus buktikan bagaimana pendapat dalam ulama Syafi'iyah seperti yang saya sebutkan. Naam. Ya, tetapi juga disunahkan perempuan untuk menghilangkan bau. Jadi Masya Allah ya. Jadi wala tafrit wala ifrat. Bukan berarti hanya pakai deodoran kaki begiti ana. Ya, suaminya akhirnya mohon maaf lah ya. Mau berhubungan badan. Dicium bau ketiaknya udah hilang. Jatuh semangatnya. Menurun syahwatnya. Ini juga tidak. Jadi di tengah-tengah. Dia memakai deodoran bisa menghilangkan bau ketiaknya. Tapi bersama dengan itu juga dia harus menjaga hal jangan sampai membuat fitnah. Jelas ya? Kemudian wa'allaqa syabra malisi an kalami biqauli nam yasunnu laqata ra'yal qariyah ay in dhahara laha lima tazilu bihi ar-rih haitsu lam yata'atta ila bihi yani bi syartin ala yashtam raihatu ar-rijal. Maka disebutkan oleh ulama Syafi'iyah yang lainnya dan itu penting disunahkan bagi dia untuk menghilangkan bau. Jadi kita harus memahami adalah istilah-istilah dalam madhab. Nah, ketika disebut ya sunnu, maksudnya itu adalah sesuatu yang dicintai dalam madhabnya Syafi'iyah.
Terkadang bukan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ditanya mana dalilnya dari sunnah Nabi, nggak ada dalil menghilangkan bau bagi perempuan. Nah inilah istilah-istilah dalam madhab itu harus kita fahami dan memang ditulis dalam istilah-istilah dalam buku-buku madhab tersebut. Taib, maka apa saja yang bisa menghilangkan dari ketiak tersebut dia gunakan selama itu tidak kecium baunya kepada laki-laki yang lain. Subhanallah. Bayangkan ya. Dalam madhab Syafi'iyah nggak boleh minyak wangi itu kecium buat laki-laki lain yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan kepada kita sebenarnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, yang mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, maka tidak ada hal yang mereka mudah-mudahkan. Apa yang datang dari dalil itu yang mereka sampaikan. Jelas ya, seperti yang sedang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sambung kajian kita. Kaum muslimin sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kans Kota Langsa dan Radio As-Sunnah Takengon. Silakan kirimkan pertanyaan para pendengar di mana saja bisa mendengarkan siaran di hari ini ke nomor 0852-1414-2314 melalui WA dan WhatsApp, atau bisa hubungi kami via telepon di 0852-7732-3266. Ustaz, sudah ada masuk satu pertanyaan ini, Ustaz. Baik. Pertanyaan luar biasa ini. Ustaz, mohon berikan nasihat kepada kaum laki-laki yang mengejek karena istrinya gendut. Seorang istri tidak selamanya cantik karena beban mengurus rumah tangga. Hamba Allah di Banda Aceh, Ustaz. Tayyib, Masya Allah. Jazakillah khairan wa barakallah fiqh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan kepada kaum wanita dan terkhusus kepada yang bertanya, ya, perlu untuk kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, bagi perempuan tersebut, walahunna mithlul ladzi, ya, apa yang dituntut dari perempuan itu, maka itu pula yang harus diberikan kepadanya, harus seimbang. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika aku menginginkan istriku untuk berhias, maka sebagai bentuk keadilan aku juga berhias, kata beliau. Ya, ketika beliau menafsirkan ayat ini. Nah, ketika seorang suami menginginkan istrinya itu ingin kurus dan yang semisalnya, maka pertama dia juga harus berusaha untuk kurus. Ya, jangan nanti pas hamil perut suaminya lebih besar daripada perut istrinya, atau seimbang. Ini namanya tidak ada keadilan. Ya, jadi bukan hanya istri saja yang harus dituntut, maka suami juga harus dituntut. Nah, kalau seandainya si suami tidak bisa untuk bisa mengurusikan badannya, malam masih makan, tidak ada pantangannya, apa saja disikat dan lain sebagainya, maka sebuah keadilan Anda juga nggak boleh melarang-larang istri Anda untuk makan. Faham? Jadi harus ada keseimbangan. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya bapak-bapak dan kepada para suami, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang salehah, istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau memiliki kemuliaan dan keutamaan yang sangat banyak. Taib, disebutkan dalam hadis, dalam sebuah peperangan, dalam sebuah perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada pasukannya, kalian berjalan di depan. Rasulullah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kita ketahui bahwasanya umur Rasulullah ketika menikahi Aisyah itu mungkin kurang lebih sudah 50-an tahun. Ya, tentunya bukan umur yang muda lagi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu masih muda. Kemudian lomba lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah memenangkan lomba lari pada waktu itu. Aisyah memenangkan lomba lari pada waktu itu. Ini satu hal. Nah, kemudian setelah beberapa waktu yang berlewat, Aisyah sudah lupa bahwasanya beliau pernah mengalahkan lomba lari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lakukan sama persis lomba lari dengan Aisyah. Kata Aisyah, "Taib wa tilkal yawm ahmilul laham." Pada waktu itu saya sudah membawa daging. Maksudnya apa? Badan saya sudah gemuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan perlomba lari pada waktu itu. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ini yang dulu ini. Dulu 0-1, sekarang 1 sama 1." Ya, apa syahidnya? Syahidnya menunjukkan kepada kita bahwasanya Aisyah adalah wanita yang sangat tahu persis bagaimana cara dia bermuamalah dan menyenangi suami beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi
Ya karena memang kondisi wanita ketika sudah menikah, mohon maaf, bersatunya, bergabungnya kemaluan laki-laki dengan perempuan itu akan membuat dia ada dengar informasi akan membuat badannya semakin naik. Ini hal yang ketiga. Hal yang kedua, namun yang ketiga, Bapak ibu-ibu dan para hadirin semuanya, walaupun memang kondisinya demikian, ya semaksimal mungkin dia menjaga dirinya. Ya karena gemuk itu terkadang akan bisa menjadi sebab penyakit. Ya gemuk itu bisa ini dan seterusnya. Nah semaksimal mungkin ya untuk dia menjaga dirinya. Ya nah si suami menjaga dirinya, menjaga makanan, ya jauhi makanan-makanan yang mungkin bisa semakin membengkak badannya, ya jauhi mungkin makan cemilan-cemilan atau yang semisalnya harus dia tahan. Nah, apa yang dia tahan untuk menjaga makanan tersebut agar semakin menarik penampilannya di depan suaminya, maka mudah-mudahan itu akan menjadi sebab apa? Sebab pahala untuk dirinya karena dia berniat untuk semakin memperindah, ya mempercantik dirinya di depan suaminya. Itu harus semaksimal mungkin dia harus menjaga dirinya. Ya jangan penting alahnya kamu koin Aisyah mendeng dumbun ala geap aja pun perle geap. Itu juga salah. Ya semaksimal mungkin si perempuan untuk menjaga dirinya. Dan juga bapak-bapak, saya ulangi kembali, ketika kita menuntut istri kita harus selalu langsing seperti kita awal menikah, ya kita juga harus seperti itu. Ya itulah namanya keadilan. Jangan sampai perut kita lebih besar daripada perut istri yang kita punya kalau dia lagi hamil. Allahu a'lam. Harus adil, Ustaz. Harus adil. Demikian kata Allah, walahunna mithlul ladzi alaina bil ma'ruf. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari pendengar kita dari Takengon. Pertanyaannya, Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita menjual deodoran khusus wanita yang ada aroma wanginya Ustadz? Barakallahu fiik. Tadi kita sudah menyebutkan kalau seandainya deodoran yang digunakan itu adalah deodoran yang dia gunakan untuk di rumahnya, untuk suaminya, untuk mahramnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita ketahui deodoran yang berbau wangi ini akan dipakai oleh wanita, itu keluar rumah bisa kita ketahui secara pasti dia akan memakai keluar rumah, ya maka dijauhi. Tapi kalau seandainya ada seorang ibu beli deodoran, dia beli untuk suaminya, dia beli untuk anak-anaknya dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Secara asal sah saja. Iya, saja. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari luar tema. Ustadz, mohon nasihatnya bagi perempuan yang sudah berhijab tetapi buang sampah sembarangan. Hal ini kalau yang dilakukan oleh wanita biasa tidak terjadi masalah, tapi ketika dilakukan oleh kaum perempuan yang berhijab, buang sampah dari dalam mobil akan menimbulkan masalah yang tidak baik di masyarakat. Ini bagaimana Ustaz? Masya Allah. Nah, sadaq. Itu adalah qaul yang benar. Dalam arti kata, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian kita sebelumnya, pakaian kita, jenggot kita, penampilan kita, ini akan menjadi mihnah buat orang lain. Itu akan menjadi sorotan dan ujian buat orang lain. Dalam arti kata, ketika kita berbuat baik, kita ikut segala apa yang telah diatur dan yang semisalnya, maka ini akan menjadi sebab, ya memang Masya Allah orang yang belajar sunnah gini, ya itulah yang terajarkan. Sehingga mendorong seseorang untuk ingin mempelajari apa yang kita pelajari tersebut. Tapi sebaliknya, ya ketika perbuatan kita sekecil apapun itu akan menjadi sorotan dari orang lain, maka itulah kita harus berhati-hati. Jangan sampai perbuatan kita yang sepele, yang hal yang kita bukan hal yang berat sebenarnya, tetapi justru itu akan menjadi besar buat orang lain. Ini hal harus kita sangat jaga karena itu ujian buat orang lain. Dan selanjutnya, ya kita ketahui bahwasanya Nabi kita SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang yang muslim adalah orang yang terjaga lisannya dan juga tangannya dari muslim yang lainnya. Jangan sampai tangan kita mengganggu muslim yang lainnya. Apakah kita memukul orang, apakah kita menyakiti orang, atau kita mengganggu orang. Kita muntah di mobil misalnya, dia buka pintu mobil, dia lempar muntahnya di situ. Ada orang yang lewat di situ. Atau mungkin ada orang yang di belakangnya dia sedang naik motor, kemudian kita buang muntah kita, kemudian uapnya itu bisa terkena orang. Ini hukumnya terlarang dalam agama, nggak boleh. Nabi kita SAW ketika melihat ada bekas ludah yang ada di tembok masjid, beliau ambil batu, beliau bersihkan, beliau kerik. Iya, sehingga tidak pantas bagi seorang muslim, seorang muslimah
apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah untuk mengganggu manusia yang lainnya. Iya, dan ini bukan adab yang baik, ini bukan akhlak yang baik. Buka kaca, pam, lempar. Makan jagung, pap, lempar. Ini bukan akhlak yang baik, ini bukan adab yang baik. Nah, ketika kita menjadi ini merupakan mihnah buat orang lain dari perbuatan kita, semaksimal mungkin kita tutup hal-hal yang akan bisa menjadi dampak. Ya, buat apa saya ikut kajian? Buat apa saya memakai pakaian gitu? Buang sampah aja nggak ngerti. Kan seperti itu. Jadi itu yang harus kita sangat jaga. Nah, Pertanyaan selanjutnya Ustadz, izin bertanya Ustadz, Ana Pulanah dari Lok Sukon. 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, kalau akhwat memakai lotion dengan niat agar menjaga kulit, tapi ada sedikit aroma wanginya, apakah boleh dipakai keluar rumah? Itu satu Ustadz. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang akhwat memakai body care bayi, baik itu minyak telon, minyak wangi bayi, dan lain-lain, jika dia keluar rumah tercium wangi bayi? Bagaimana hal tersebut Ustadz? Jazakallah khair. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada saudari yang bertanya, tidak ada masalah wanita memakai lotion ya, body lotion, apa yang telah kita jelaskan tadi, selama bahannya bukan bahan-bahan yang akan bisa memberikan mudarat kepada kulitnya. Ya, nah apa saja yang berbau wangi, apakah itu yang muncul dari body lotion atau memakai dari deodoran, ataukah misalnya minyak telon lah namanya, ataupun apa namanya, selama dia itu memberikan wangi dan akan tercium buat laki-laki yang lain, maka ini tidak dibolehkan dan dibenarkan. Taib. Ustadz, apa kita jawab dulu pertanyaan di telepon? Oh, taib. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya. Dengan siapa Bu? Di mana? Ibu Nurul Hayati di Peniti. Ya, Ibu Nurul Hayati di Peniti. Silakan Ibu. Ini saya mau nanya di luar tema, Ustaz. Iya. Saya kan ada pinjam uang bank berapa tahun yang lalu. Kemarin saya ke Medan, saya mau lunaskan. Jumlah utang saya, nominal saya 151 juta. Setelah di penalti harus bayar 15 juta. Setelah itu 3 bulan ke depan harus saya tutupi. Jumlah semua 171 juta. Iya. Itu bukan diperingan, malah dipersulit. Kayak mana hukumnya, Ustaz? Iya. Terima kasih Bu. Iya. Makasih, mudah-mudahan kita dijaga Allah dari penyakit corona. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib, tidak ada di antara badan yang zalim ya, yang ada di muka bumi ini, di antara bentuknya adalah transaksi riba. Taib, ini merupakan transaksi yang diharamkan dalam syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, ahallallahu riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, apa saja hal yang di situ ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, pasti akan ada kemudaratan bagi manusia itu sendiri. Taib. Apakah dalam waktu yang disegerakan ataukah akan datang di waktu yang akan datang? Taib. Nah, pertama kepada ibu yang bertanya, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, dan zahir daripada apa yang ibu tanya tadi, ibu memang kondisi insyaallah beliau sudah menyesali apa yang beliau lakukan. Ini semuanya insyaallah akan melepaskan hubungan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, seperti yang saya sebutkan, riba, badan-badan riba inilah sesuatu yang mengerikan. Ya, di awal seseorang meminjam uang, ya dia disambut oleh seorang wanita yang cantik, atau seorang laki-laki yang tampan dengan senyuman, dengan memberikan permen, atau yang semisalnya. Taib, kemudian ibu ni muda, pokoknya mendum pokok aji. Akhirnya mendum pokok aji. Tapi subhanallah, ketika seseorang sudah tidak mampu untuk membayar,
Ya, bukan lagi perempuan yang pertama kita ketemu didatangkan. Datangkan laki-laki yang berbadan tegap. Ya, yang siap untuk mengambil apa yang kita jaminkan dari pinjaman tersebut. Padahal di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanadhiratun illa maisarah. Orang yang mereka tidak sanggup untuk membayar hutang, maka hendaknya ditangguhkan kapan dia itu memiliki kemudahan. Bukan justru didenda. Bukan justru ya diambil asetnya seluruhnya tanpa dikembalikan sedikit pun kepada orang tersebut. Ini merupakan kezaliman di atas kezaliman. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afah. Hai orang beriman, jangan kau memakan harta riba berlipat-lipat. Jadi dia pinjam uang 100 juta, dibungakan menjadi 130 juta, sudah riba. Taib, kemudian ketika dia terlambat bayar didenda lagi berlipat-lipat. Ini ribanya Abu Lahab, ini ribanya Abu Jahal. Walaupun yang menyambut Anda seorang wanita yang memakai jilbab. Kalau transaksinya model seperti inilah transaksinya Abu Lahab, transaksinya Abu Jahal, transaksi yang kita selalu melaknat orang-orang ini. Tetapi kita sendiri yang mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, ini hal para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, ya, selanjutnya, perkara yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita sudah ingin bayar hutang kita lunas. Ya, nah ternyata kemudian kena penalti lagi, kena A, kena B, kena C. Yang itu terkadang seseorang ketika pinjam uang, dia cuma hanya lihat uangnya saja. Dia hanya melihat uangnya sudah, wah ini Pak 100 juta ya pinjamnya ya. Bunganya itu sekian persen. Kalau dihitung 100 juta, alah paling 10 juta, 20 juta. Ya, itu padahal ada urutan-urutan setelah hanya kenang-kenang penalti lah, lepepe yang kenang. Orang hutang 200 juta terkadang, itu bunganya saja mungkin sudah 50 juta. Jadi setiap bulan dia hanya baru membayar bunganya saja. Subhanallah. Tidak ada sesuatu yang lebih zalim daripada ini. Dan orang yang mereka melakukan transaksi riba, maka dia telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Sungguh berani. Ya, sungguh berani seseorang berani mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin, merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan qanaah dalam hidup ini. Dalam urusan dunia kita sering lihat ke bawah. Ya, jangan kita sering melihat ke atas dari urusan dunia. Karena kalau dalam urusan dunia kita sering lihat ke atas akan terbuka untuk melakukan pinjaman-pinjaman dengan cara riba tadi. Ya, apa yang dikata Rasulullah SAW, unduru man asfala minkum. Lihatlah apa yang lebih mudah dibanding yang di bawah kalian. Nah, selanjutnya kepada ibu, apakah ini hal yang dibolehkan? Ya, kita mau apa? Kita sudah masuk dalam perangkap. Kita sudah telah masuk dalam perangkat riba. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari riba kecuali dengan cara yang telah disebutkan tadi. Ya sudah, mau apa lagi? Tapi kalau seandainya kita bisa melakukan dengan cara yang lain, ya sudah. Long kutang 200 juta, 100 juta kebagi yang lain. Kamu saya bayar yang lain, cukup 100 juta. Ya kalau banknya mau, ya alhamdulillah. Tapi mau nggak sih banknya? Itulah dia mencekek kita. Ya, itulah bentuk kezaliman dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Adapun si ibu yang sudah misalnya menyesal apa yang telah dilakukan dan dia jalankan konsekuensi yang itu yang sudah menjadi ketentuan yang memang kita tidak bisa lepas. Tapi kalau kita bisa lepas ya silakan. Tapi masalahnya kita nggak bisa berlepas. Ketika kita tidak bisa berlepas, ya sudah segerakan selesaikan urusan dengan bank tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan si ibu yang bertanya. Wallahu a'lam. Demikian ibu, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Oh, ada telepon lagi. Ya. Oh, terputus. Silakan dicoba kembali di 085277323266. 08 ya, kita jawab Ustaz ya. Taib. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu yang tadi, Ustaz. Iya, silakan ibu. Itu kan saya minus sekitar 10 tahun lagi, Ustaz. Sementara saya nggak terima gaji. Minus per bulan. 300 saya harus menutupi.
Gaji saya kurang lebih 2 juta. Minus kurang lebih 300 per bulan. Saya punya anak yatim. Gak bisa saya berpikir secara, saya selalu mohon sama Allah dijauhkan dari riba. Tapi kayaknya gak ada jalan keluarnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, Ustaz ya. Mungkin berikan nasihat sedikit, Ustaz. Iya. Ya, banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, juga urusan si ibu. Ya tentunya setiap kita pasti punya masalah dalam kehidupan. Ya kita tidak akan terlepas daripada kehidupan di muka bumi ini. Ya tentunya hanya Allah lah satu-satunya tempat kita memohon dan kita meminta. Wallahu a'lam.